Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas DC Universe ya guys ya. Dan jadi sudah banyak banget teman-teman kita yang request untuk nge-breakdown trailer terbaru The Flash, dan juga beberapa TV spot dan teaser terbarunya aku gabung di video ini ya teman-teman. Mohon maaf banget, telat banget untuk nge-breakdown trailer The Flash 2023 yang keren banget ya teman-teman ya. Biasanya aku nggak pernah se-excited dan se-impress dan kayak terpukau gitu sih untuk ngeliat trailernya DC. Tapi pas lihat kemarin trailernya The Flash, wow, kayaknya ini film akan pecah banget sih dari DC. Pokoknya keren dan mantap banget ya guys. Nah, jadi bagi teman-teman semuanya yang ngikutin channel ini, yang nonton Marvel, nah kita harus dukung juga dan support juga ya dari DC Universe ini, dan tonton juga film-film DC. Oke guys? Jadi bagi kalian yang ketinggalan informasi, James Gunn itu sudah share ya chapter pertama atau fase pertama dari DC Universe Gods and Monster. Dimulai dengan film The Flash ini yang nantinya akan nge-reboot universe keseluruhan DC itu sendiri ya teman-teman. Dan tentunya nggak lupa film Shazam The Fury of the Gods yang akan rilis tanggal 17 Maret bulan depan ya guys ya. Sudah mau rilis itu filmnya. Oke, tapi sebelum kita mulai breakdown, aku mau promosi dulu ya kaos-kaos keren dari Co-Star Store. Di sini aku udah dapat desain baru ya teman-teman. Ada gambarnya Immortus dan juga Kang dengan desain-desain yang keren-keren banget. Walaupun ini desainnya Marvel, tapi semuanya bisa ya guys ya. Semuanya ada, desain Flash juga ada, dan juga berkualitas, bahannya adem dan tentunya nggak mengecewakan. Link Tokopedia dan Shopee sudah aku taruh di description box. Langsung order dan check out aja ya. Oke, kita langsung breakdown aja scene per scene dari trailer terbarunya dulu ya guys. Oke, trailer ini dibuka dengan video narasi bertanya kepada si Barry Allen atau The Flash dengan pertanyaan, kau bisa pergi ke mana saja, ke timeline mana saja, ke semesta yang manapun juga bisa. Tapi kenapa kau malah berada di semesta ini dan mencoba untuk menyelamatkan semesta atau dunia ini? Barry pun berkata bahwa hanya di semesta inilah ibunya bisa hidup dan dia akan menyelamatkan ibunya. Si Barry ini nggak mau kehilangan ibunya lagi ya teman-teman. Makanya dia menetap dan ingin menyelamatkan semesta atau dunia yang dimana ibunya bisa hidup. Sumpah aku suka banget ya dengan openingnya ini ya, kalimatnya itu aku suka banget, kayak ngena banget gitu ya guys. Oke, di awal scene kita melihat ya Barry menggunakan kekuatan Flashnya untuk sampai ke rumah masa kecilnya di semesta yang lain dan di timeline yang lain juga. Di sini kelihatan matanya itu berkaca-kaca dan kayak mau nangis gitu ya teman-teman. Mungkin dia teringat tentang ibunya yang sudah mati di semestanya sendiri. Karena kalau kita dengarkan di awal narasi tadi bahwa si Barry ini berkata hanya di semesta dan timeline dan dunia ini dimana ibunya bisa hidup. Berarti kan dia ini sudah traveling ya, sudah kesana kemari mengecek berbagai semesta gitu, apakah bisa ibunya itu hidup di berbagai timeline. Tapi ternyata dari usaha dia, pencariannya itu, penjelajahan waktu, timeline dan multiverse-nya, akhirnya si Barry ini ketemulah ya satu semesta yang dimana ibunya bisa hidup. Yang pastinya semesta ini memiliki kategori berbeda dengan semesta-semesta yang lainnya yang ia sudah datangi ya, tentunya dengan timeline yang berbeda juga. Sehingga kalau menurut aku mungkin nantinya semesta yang akan jadi fokus di film ini nanti adalah semesta atau timeline yang spesial, dimana ibunya si Barry tidak meninggal. Di sini Superman-nya seorang wanita bernama Kara, Batman-nya juga versi Batman Keaton, bukan yang Ben Affleck. Walaupun Ben Affleck juga muncul di trailer ini nanti. Next kita lihat di sini ada Barry Allen yang berada di sebuah atap sebuah bangunan tua gitu ya teman-teman. Dan pintu rumah masa kecilnya Barry Allen itu terbuka di sini ya guys ya. Pertama kali ya bertemu dengan ibunya, maybe aja. Perhatikan di samping pintu ada angka 12. Ini ngeindikasikan komik The Flash isu ke-12, Flashpoint Out of Time. Next scene kita melihat ada tergeletak topengnya Batman di sini dan beberapa juga tetesan darah di situ. Ada juga bagian sepatunya ya guys. Next kemudian kita melihat di sini ada Batman Ben Affleck. Kalau kita lihat yang naik motor ini ya, karena badannya bulky gitu ya guys. Kemudian selanjutnya terlihat Barry Allen dari universe utama DC juga, kayak sedih gitu mukanya ya teman-teman. Nah, The Flash Barry Allen versi inilah nanti yang akan memimpin atau jadi pemeran utamanya ya, karena kan banyak banget tuh nanti The Flash Barry Allen-nya. Oke, scene berikutnya ini cepet banget ya. Ini menampilkan aksinya The Flash itu sendiri. Wah, keren banget ya teman-teman, aku suka banget. Next kita melihat kaki seorang wanita, siapa lagi kalau bukan Kara Zor-El, Supergirl. Dan di scene yang seperti ledakan energi ini kelihatan ada dua Flash ya di sini ya guys. Kemudian next scene terlihat Barry berkata ia tidak akan kehilangan ibunya lagi. Karena itu dia mau menyelamatkan semesta di mana ibunya
ibunya bisa hidup. Next scene ini menampilkan scene kilasan memori masa kecil Barry Allen ketika ia bersama dengan ibunya, kasih sayang ibunya sebelum ibunya mati ya guys. Next scene kita melihat scene kekuatannya The Flash ya, dengan petir kuningnya itu agak beda ya dengan di Justice League yang memakai petir berwarna biru keputihan. Kemudian terlihat di sini ada Barry kecil yang berlari keluar dari dalam rumahnya sembari The Flash memandanginya. Jadi ini kayak melihat diri sendiri. Scene berikutnya menunjukkan tangan yang sedang mengelus foto zaman old, zaman sudah tua gitu ya teman-teman. Tangan siapa sih ini ya? Next scene kita melihat Barry Allen dari semesta utama yang akhirnya menemukan universe di mana ibunya itu bisa hidup dan menemani masa remajanya ya. Dia melihat dengan sedih banget nih foto keluarga Barry variannya atau doppelgangernya dari semesta ini yang ternyata ibunya bisa hidup sampai ia remaja, dan ini membuat dia terkejut ya, karena kan in every universe, in every timeline ibunya itu meninggal dan tidak bisa survive. Ditandakan dengan Barry yang rambutnya lebih panjang ya teman-teman. Jadi semesta ini adalah semesta yang anomali, semesta yang spesial, semesta yang memiliki perbedaan dari semesta yang lainnya. Next kita melihat Barry yang menyentuh ibunya ini dari semesta lain, dari timeline lain ya teman-teman, dibuktikan rambutnya pendek. Next finally dua Barry ini pun bertemu, Barry dari semesta utama dan Barry dari semesta yang spesial di mana ibunya itu satu-satunya bisa hidup di sini. Kemungkinan di sini mereka akan berteman ya teman-teman. Kemudian berikutnya kita melihat dua Barry ini berjalan ke sebuah bangunan tua ya, maybe aja ini adalah Bruce Wayne Mansion. Next scene kita melihat dua Barry ini sedang berada di sebuah laboratorium dan Barry dari semesta utama kesakitan seperti tertusuk oleh petirnya sendiri. Next scene kita diperkenalkan peralatan barunya The Flash Barry Allen, yaitu cincinnya itu ya, yang jika terbuka maka keluar kostum berwarna merahnya itu. Kemungkinan kostum merahnya itu tersimpan di cincinnya itu ya, jadi kayak semacam nanoteknologi. Kemudian next scene terlihat percakapan antara Barry dari universe utama dengan si Batman Ben Affleck Bruce Wayne. Nah jadi ini mungkin awal-awal ya, Bruce Wayne ini memperingatkan kepada Barry bahwa traveling waktu kembali ke masa lalu itu pasti akan ada konsekuensinya. Kau bisa memperburuk, jauh lebih buruk keadaannya nanti. Tapi si Barry ini berkata ia bisa fix it atau bisa memperbaikinya. Nah tapi di sini sudah diperingatkan oleh si Bruce Wayne ya guys di awal sebelum dia melakukan traveling waktu itu. Next scene kita melihat General Zod yang sudah muncul di layar kaca dan sudah mulai menginvasi bumi ya dengan pasukan dan kapal luar angkasanya itu. Narasi Barry Allen pun berkata bahwa ia sudah menghancurkan semesta. Ia mendatangkan General Zod, ia membawa kehancuran, bahkan ia menciptakan sebuah semesta atau universe di mana tidak ada metahuman atau manusia super. Terus siapakah yang akan melindungi mereka? Aduh gila sih, ini keren banget ya, buat aku goosebump banget mengingat General Zod, villainnya di Man of Steel Henry Cavill Superman, siapa lagi garapan kalau bukan Zack Snyder. Next scene kita melihat Kara Zor-El as Supergirl, tapi di sini dia masih lemah banget, kekuatannya pun tidak ada dan masih disekap atau dipenjara gitu. Next scene terlihat General Zod yang sudah mulai menyerang pasukan bala tentara di planet bumi. Dan next yang keren banget yang aku suka ya teman-teman, akhirnya Barry Allen atau The Flash di film ini ketemu dengan Batman versi semesta di tempat lain, yaitu Batman Michael Keaton. Wah gua kelelawar Batcave-nya itu keren banget, nostalgic banget ya, apalagi ngelihat Michael Keaton main lagi sebagai Batman. Dia ini adalah masa kecilnya anak tahun 97, anak tahun 2000-an yang sering nonton Batman versi Michael Keaton di Trans TV, di RCTI yang diulang-ulang terus itu. Next scene terlihat Batman Michael Keaton menggunakan Batsuit-nya untuk terbang ya, ikonik banget seperti zaman dulu juga ya teman-teman. Di sini dia menghajar semua musuh-musuhnya. Bahkan Barry pun sampai pingsan ya melihat performa dari Bruce Wayne ini. Next kita melihat scene kejar-kejaran ala-ala mobil dan juga motor antara Batman versi Ben Affleck di universe utama. Next kemudian terlihat di sini Kara Zor-El yang menyelamatkan Barry dari dalam laut gitu ya guys. Dan di sini The Flash melihat runtuhnya sebuah bangunan dan ia kembali menggunakan kekuatannya itu ya. Wah keren banget ini sinematiknya. Next kita melihat lagi Michael Keaton as Batman dan juga senjatanya itu yang ikonik banget. Wah keren deh pokoknya. Dan juga Barry Allen yang sedih banget melihat ibunya ya guys ya. Next scene yang keren dan sinematik banget adalah kita melihat kolaborasi kekuatan petir antara dua The Flash, dua Barry. Yang satu petirnya biru dan yang satu petirnya kuning. Keren banget. Mereka seperti membantu mengalahkan pasukannya General Zod. Oke next kita melihat Barry Allen yang tersambar petirnya sendiri dan terlihat sangat kesakitan ya teman-teman. Dan ada Kara Zor-El yang langsung menonjok si General Zod. Dan juga ini nih yang aku suka, tornado atau kekuatan barunya The Flash yang baru aja diperkenalkan. Walaupun di komiknya kita tahu dia punya tornado, tapi baru ini nih diperlihatkan tornadonya. Dan juga Kara Zor-El yang mengeluarkan laser matanya khas Superman juga ya, karena dia Supergirl. Dan yang aku suka banget adalah
penampilan kostum barunya Batman Ben Affleck yang komik akurat banget, klasik. Warna kostumnya kayak pertama kali kemunculannya di komik DC. Scene berikutnya terlihat pertarungan antara The Flash ini, dan yang paling lucu dan kocak banget ialah ekspresi facial expression dari Barry Allen yang berteriak gitu ya di sini ya teman-teman. Nggak tahu deh dia ini ngelihat apa. Next scene di sini terlihat Barry yang dikelilingi oleh bala tentara ya, karena ia berhasil bekerja sama dengan Batman Michael Keaton untuk mengeluarkan dan membebaskan Kara Zor-El yang mereka sekap atau kunci penjara gitu ya teman-teman. Kara pun masih menggunakan pakaian penjaranya langsung menyerang orang-orang ini. Barry pun terkejut ya melihat Kara Zor-El ini seorang Supergirl tapi perempuan, karena kan dia tahu di universe-nya Superman itu ialah Clark Kent. Jadi di sini dia terlihat impress juga melihat Kara Zor-El. Dan trailer ini pun ditutup dengan Barry yang memvideokan Kara Zor-El yang sedang terbang gitu ya teman-teman. Ini komedi dan kocak banget sih scene-nya. Nah itu dia breakdown penjelasan trailer pertama. Berikutnya kita akan bahas juga ya trailer terbaru atau teaser terbarunya juga. Ada beberapa scene baru tambahan. Next kita melihat ya scene-scene lebih dekat dan lebih detail Barry Allen as The Flash yang akan keren banget di film ini ya teman-teman. Wajah dan mukanya itu juga seperti terkejut ya di scene ini, seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Next scene kita melihat Kara Zor-El yang langsung menghadapi General Zod menemuinya. Dan next scene terlihat di sini ada lelaki tua misterius ya teman-teman membuka pintu rahasia. Nah yang keren banget scene ini nih, ditampilkannya koleksi set kostumnya Batman Michael Keaton yang sering ia pakai untuk beraksi di universe ini, dimana kita belum pernah lihat ya kostum-kostum ini sebelum-sebelumnya. Next masih di sini pertarungannya Kara Zor-El dan juga General Zod yang pastinya akan gregetan banget ya teman-teman. Namun di sini ini terlihat kapal luar angkasanya General Zod itu meledak dan hancur. Kayaknya di scene ini akan mudah ya untuk mengalahkan dan menghentikan invasi General Zod. Oke, next scene penutup ialah terlihat di sini Barry membuka penutup dari Batcar atau mobil Batnya dari Bruce Wayne ya teman-teman. Versi Michael Keaton tentunya. Wah, pokoknya keren banget sih. Itu dia ya breakdown 2 trailer TV spot terbaru juga dari The Flash ini ya, yang akan rilis 16 Juni 2023 after Lebaran ya teman-teman, 2 bulan sesudah Lebaran. Waduh, nggak sabar banget ya teman-teman. Itu dia tadi breakdown dari aku. Kalau misalnya ada yang kurang-kurang mohon maaf, dan boleh banget kalau kalian mau nanya ataupun menambahkan, komen di kolom komentar ya teman-teman. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.